Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikah وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآية. صدق الله العظيم. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini, pada waktu subuh ini kita bisa datang ke masjid ini, bisa sholat berjamaah dan sekaligus mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita semua hingga pada hari ini kita bisa beribadah dengan secara optimal. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kehidupan kita semua. Ini adalah minggu kedua saya keluar dari rumah. Selama beberapa bulan saya hanya di dalam rumah saja, tidak keluar kemana-mana. Hanya dari tempat tidur ke ruang tamu, tempat tidur lagi, ruang tamu. Seakan-akan hidup itu sempit, terlalu sempit lokasinya. Bahkan hari demi hari sepertinya semakin singkat. Baru saja subuh berkumandang, tiba-tiba maghrib sudah tiba. Maghrib sudah berkumandang kembali. Karena tidak ada aktivitas lain kecuali hanya menunggu adzan dan menunggu adzan. Bayangkan itu bila terjadi atas kehidupan kita secara pribadi. Itu pelajaran hidup sebetulnya. Itulah sebabnya saya ingin berbagi kepada saudara-saudara sekalian. Jadikanlah motif hidup ini hanya untuk ibadah saja. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan setiap hari, kalau motifnya itu ibadah, maka kita akan berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kembali pada motif, tujuan. Semua itu bisa bernilai ibadah, apapun. Tadi ayat saya baca, ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayatnya berbunyi kalau diterjemahkan secara terkini. Wa idh qulna
Dan ingatlah tatkala kami telah berkata, wa ilqulna, dan ingatlah tatkala kami telah berkata. Perhatikan ayat ini secara baik-baik. Ketika Allah berkata kulna, kami berkata, Allah menggunakan isim dhamir nahnu, kami. Padahal di dalam Al-Quranul Karim Allah juga berkata bukan hanya sekedar kami, tapi juga berkata aku. Di dalam Al-Quran misalnya Allah berkata la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada sesuatu yang disembah kecuali aku. Allah sekali lagi berkata kepada kita la ilaha illa ana, innani anallah, la ilaha illa ana, kecuali aku. Pada ayat ini ketika kita baca Allah berkata kulna, kami telah berkata. Apa bedanya antara ana, saya, dengan kami? Ini pelajaran baik melalui Al-Quran. Ketika Allah berkata kami, itu menunjukkan otoritasnya sebagai penguasa segala sesuatu. Sebagai otoritasnya yang memiliki posisi sangat tinggi di antara yang lain. Memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia mengatur, dia menjaga, dia mencipta, dan dia memberikan sesuatu kepada semuanya. Itulah sebabnya dia disapa sebagai Al-Khaliq, dan selain dia disebut sebagai makhluk. Ketika Allah berkata innani anallah la ilaha illa ana, itu menunjukkan bahwa dia yang satu-satunya yang layak disembah dan tidak boleh ada yang lain. Dia tidak boleh diserikatkan dengan yang lain. Dia tidak boleh dipersekutukan dengan yang lain. Itu bedanya. Jadi kalau ana menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya, dia tidak boleh disandingkan dengan yang lain. Tetapi kalau bicara kami, menunjukkan otoritasnya. Supaya paham, supaya para jamaah mengerti yang saya maksud. Kami itu ibaratnya posisinya seperti direktur utama. Kalau direktur utama, kira-kira ada nggak direktur-direktur yang lain? Ada bawahan-bawahannya yang juga memiliki otoritas? Ya, punya otoritas, tapi dia memiliki otoritas yang paling puncak. Itulah sebabnya ketika Allah berkata kami, selalu di sini ada tanda wa ilqulna, dan ingatlah tatkala kami telah berkata kepada siapa? Lil malaikah, kepada para malaikat. Pertanyaannya, malaikat itu posisinya tinggi atau tidak? Tinggi, tapi Allah lebih tinggi. Itulah sebabnya Allah berkata kami. Dan malaikah, al-malaikah, itu berarti jumlahnya banyak. Kalau hanya dua, malakaini. Kalau hanya satu, malak. Ingat, dari kata malak itu menunjukkan makna di balik nama itu. Malak, maka kita kenal istilah malik. Apa itu malik? Raja. Jadi malak, malakaini atau al-malaikah berarti ini makhluk memiliki posisi tinggi, memiliki kuasa, tetapi dia di bawah kuasa yang lebih tinggi, yakni Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran. Nah, hal yang penting untuk kita cermati, malak atau al-malaikah atau malakain, mereka pasti punya posisi, punya kedudukan. Kalau ini kita cermati, apa sebetulnya yang terjadi? Di sini ada semacam perintah. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud.
illa kecuali iblis. Pertanyaannya sekarang, kenapa di sini ada ungkapan seperti ini? Disebutkan dengan kata kunci iblis. Iblis itu bukan nama. Iblis itu tindakan. Tindakan apa? Kalau kita mengerti bahasa Arabnya, iblis itu arti harfiahnya yang membangkang. Jadi bukan nama. Berarti kalau ini membangkang, itu tindakan. Dan tindakan itu pilihan. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk harus memberlakukan hambanya itu seperti wayang. Kalau saya sebut wayang, paham? Wayang itu mau diperlakukan apapun oleh sang dalang, itu dia tidak bisa menolak. Namanya wayang. Tapi kita ini bukan wayang. Para malaikat itu bukan wayang. Dia punya kehendak. Makhluk Allah semua itu punya kehendak. Dia punya pilihan. Apalagi dia diberi jabatan sebagai penguasa. Al-Malak itu penguasa. Berarti kalau ini tindakan, pilihan, itu ada free will, kehendak bebas. Mau pilih, silakan. Mau tidak pilih, silakan. Allah hanya perintah, usjudu, sujudlah kalian. Ini perintah. Tetapi ada yang tidak taat. Maka Allah berkata, iblis. Ada yang membangkang. Jadi ini tindakan. Kalau namanya tindakan, itu bukan sesuatu yang sifatnya paksaan, tidak ada. Itu pilihan. Mau taat, monggo. Mau tidak taat, monggo. Dan dia memilih untuk tidak taat. Iblis. Maka Allah menyapa iblis. Aba wastakbar. Dan dia sombong. Perhatikan ini. Ungkapan wastakbar, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk di antara dia yang kafir, ingkar. Perhatikan. Ketika Allah berkata wa kana minal kafirin, dan adapun dia salah satu di antara yang kafir. Masalahnya pada saat peristiwa ini terjadi, yang kafir itu berapa jumlahnya? Yang kafir saat itu berapa jumlahnya? Hanya satu. Tapi kenapa Allah berkata wa kana minal kafirin, dan dia adalah salah satu di antara yang kafir? Padahal yang tidak taat, yang disebut iblis, yang sombong, itu satu pelakunya. Tapi kenapa Allah berkata salah satu di antara yang kafir? Ini isyarat bahwa di masa depan yang akan terjadi, ada makhluk, ada hamba-hamba Allah yang akan mengikuti jejaknya. Siapa mereka? Ya siapapun. Siapapun yang akan mengikuti jejaknya adalah bagian dari ini. Ini pelajaran bahwa Allah itu maha tahu dan sangat-sangat maha tahu. Ringkasnya begini. Kalau di sini ada ungkapan wa kana minal kafirin, ini tidak menyasar kepada mereka yang tidak memiliki posisi, tapi menyasar kepada mereka yang memiliki posisi. Loh, kenapa bisa begitu? Karena yang diperintahkan sujud adalah mereka yang memiliki posisi. Makanya mereka disebut golongan al-malaika. Kita tahu di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa makhluk yang disebut al-malaikah, namanya secara sharih. Siapa? Jabrail dan Mikail. Itu salah satu contoh. Perhatikan itu nama. Jabrail atau Jibril, saudara kita non muslim menyebutnya Gabriel. Ada Mikail dalam Quran,
saudara kita non-muslim menyebutnya Mikhael. Itu kalau dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Prancisnya disebut Michel. Jadi Michel, Mikail, Mikhael, bahasa Inggrisnya Michael. Kalau bahasa Indonesianya apa? Mail. Bukan. Jadi ada Mikail, Mikhael, Michael, Michel, itu makhluknya, pribadinya yaitu satu. Diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim. Makhluk ini namanya disebutkan. Tetapi pertanyaannya sekarang, makhluk yang tidak mau sujud seperti Jibril dan Mikail, di sini disapa dengan sebutan iblis. Siapakah namanya? Pasti kita bertanya, kenapa Allah nggak sebutkan namanya di sini? Cari di dalam Al-Quran, makhluk yang tidak sujud itu tidak disebutkan satu pun di dalam ayat Al-Quran namanya, nggak disebut. Kenapa nggak disebut? Sedangkan Jibril disebut, Mikail disebut, tapi yang tidak taat sujud kepada Adam ini tidak disebut. Padahal mereka semua memiliki posisi tingkat tinggi. Dan ada sesuatu yang menarik untuk dibicarakan di sini. Jibril, Mikail, dia diciptakan dari bahan yang sangat mulia. Dari apa dia diciptakan? Cahaya. Dan dalam bahasa Arab, cahaya, dalam kitab-kitab hadis, dia diciptakan dari nur. Nur arti harfiahnya cahaya. Bahannya kualitas tinggi. Dari bahan kualitasnya tinggi. Kemudian kedudukannya tinggi. Itu pelajaran bagi kita semua. Sudah bahannya tingkat tinggi, namanya juga agung, posisinya, kedudukannya tinggi. Tapi ada pertanyaan. Namanya disebut dalam Quran, tapi bahannya tidak disebutkan dalam Quran. Bahan penciptaannya dia disebut dalam Quran. Sebaliknya, yang tidak taat sujud kepada Adam, namanya tidak disebut dalam Quran. Tidak disebutkan namanya. Tapi siapa namanya itu? Namanya adalah Azazil. Namanya Azazil. Hanya disebutkan dalam kitab hadis, hanya disebutkan di dalam kitab tafsir. Di dalam Quran zero, tidak disebut. Tapi anehnya, bahan penciptaan Azazil disebutkan dalam Quran. Kira-kira paham maksudnya bedanya? Jibril namanya disebut dalam Quran, tapi bahan penciptaannya tidak disebut dalam Quran. Sedangkan yang tidak sujud kepada Adam, namanya tidak disebut dalam Quran, tapi bahan penciptaannya disebut dalam Quran. Ini ada perbedaan. Kalau yang sujud kepada Adam disebut bahannya itu nur, sedangkan yang tidak sujud ini bahannya diciptakan dari nar. Dan anehnya, perintah sujud itu, baik mereka yang sujud dan yang tidak sujud, itu diulang kembali di surah yang lain. Surah apa itu? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu kalau kita baca dalam Quran itu surah yang ke-7. Perhatikan itu, kenapa surah Al-A'raf diletakkan pada urutan ke-7? Apa maksudnya? Dan ketika bicara pada surah yang ke-7, surah Al-A'raf secara harfiah itu artinya tempat yang amat tinggi. Makanya disebut Al-A'raf. Di tempat yang amat tinggi ada peristiwa besar hamba Allah yang tidak mau taat kepada Tuhannya. Dan bahkan yang tidak taat itu berkata kepada Tuhannya, Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Ini perkataan siapa?
Perkataan iblis yang membangkang itu. Dia berkata, bahkan lebih sharih lagi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Ini hamba sebelum Adam diciptakan, dia posisinya tinggi. Sangat-sangat tinggi. Ibadahnya itu melebihi daripada hamba-hamba yang lain. Ibadahnya sangat-sangat tinggi posisinya. Makanya dia disejajarkan dengan Jibril, disejajarkan dengan Mikail, karena ibadahnya itu luar biasa. Kira-kira kalau kita melihat sosok ini, iri atau tidak? Iri. Dalam makna positif ya. Karena ibadahnya sangat tinggi. Tetapi ketika Allah perintahkan usjudu li Adam, dia berontak. Dia tidak terima. Bahkan Allah berkata wastakbar, dan dia sombong. Ini pelajaran untuk kita semua. Bahwa jabatan, posisi, kedudukan itu hanya titipan. Itu bukan milik kita. Siapapun kita, kalau motif hidupnya tidak benar, motif ibadahnya tidak benar, maka celaka kita. Lihat sosok makhluk ini. Sosok makhluk ini ibadahnya luar biasa di hadapan hamba-hamba yang lain. Tetapi ketika dia membantah perintah Tuhannya, maka Allah menurunkan derajatnya. Dari tempat yang tertinggi, maka dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Karena apa? Motif ibadahnya tidak benar. Motif hidupnya tidak benar. Bahkan dia sesumbar dan dia bertauhid sebetulnya. Tauhidnya itu luar biasa. Dia berkata apa? Khalaqtani, engkau telah mencipta aku. Berarti dia sadar bahwa dirinya itu adalah ciptaan, makhluk. Dia sadar. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Tetapi di situ dia bungkus dengan tujuan yang keliru. Apa itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di situ dia campur dengan kesombongan. Kesombongan dari apa? Asal usulnya, bahan penciptaannya, posisinya. Itulah yang membuat dia celaka. Apakah hal seperti ini terjadi pada masa sekarang? Apakah kita bagian dari itu? Mudah-mudahan yang ada di sini tidak ada yang masuk kategori wa kana minal kafirin. Karena kalau sudah merasa sombong karena posisinya yang namanya post power syndrome, itu bahaya memang. Kalau kita awalnya punya kedudukan, punya posisi, punya talenta, kemudian kita harus tunduk kepada yang di bawah kita. Kira-kira kita bisa terima atau tidak itu? Kalau motif hidupnya tidak benar, sulit. Dan memang sulit. Dan itu pelajaran untuk kita semua. Bahwa segala sesuatu motifnya itu harus benar. Tidak boleh ada tujuan-tujuan lain. Dia tidak mau kehilangan posisi itu. Makanya dia disapa dengan iblis yang membangkang. Dan sekali lagi itu hanya pilihan. Ketika Azazil dia berkomentar di hadapan Tuhannya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Itu bahasanya benar atau tidak? Secara nalar pikiran kita itu benar bahasanya. Benar. Karena kualitas api dengan kualitas tanah itu memang lebih mulia,
api dibanding tanah, silakan belajar bahan kimia. Pasti jawabannya sama. Bahwa kualitas api itu lebih mulia dibanding tanah. Tetapi yang dia ungkapkan itu bukan dalam konteks itu. Yang dia ungkapkan adalah dalam konteks kesombongan. Dosa yang paling sentral di antara semua dosa. Syariat kita ini kan lengkap. Bahkan jenis-jenis dosa itu dirinci. Ada dosa zina, ya kan? Ada dosa penipuan, ada dosa pembunuhan, ada dosa menggunjing orang, ada dosa apa lagi? Macam-macam, semua rincian dosa. Semua rincian dosa itu kalau diringkas, kalau diambil intinya, itu adalah kesombongan. Loh, kok bisa begitu? Karena kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Jadi embrio dari semua dosa itu sombong, menolak kebenaran, dan yang kedua merendahkan yang lain. Akar dosa itu dua, menolak kebenaran dan apa? Merendahkan yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Azazil. Jadi kalau diringkas cuma satu. Ibaratnya seandainya para ulama kita tidak menjelaskan rincian dosa. Dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kalau diringkas jadi satu ya cuma itu tadi. Itulah dosa yang pertama kali masuk dalam jagat semesta ini. Bahkan itu terjadi tempat yang tertinggi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nanti di rumah tolong dilihat surah Al-A'raf surah ke-7 ayat yang ke-12. Kita akan bisa merenungkan apakah kita bagian dari barisan itu atau tidak. Selama ini kita niat ibadah itu apa? Jangan-jangan niat ibadah kita ini melenceng. Kalau seandainya antara tindakan yang dilakukan oleh Azazil yang disebut dengan iblis itu berbeda dengan ucapannya, yang kita jadikan pegangan itu ucapan dia atau tindakan dia. Ingat di dalam Al-Quran sekali lagi diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan itu ungkapan alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, ketika Azazil diciptakan, Adam belum diciptakan, apakah dia bagian dari yang beriman? Iya. Saking berimannya, ibadahnya kualitas tinggi. Saking luar biasanya ibadahnya. Tapi Allah menegur kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa antara ucapanmu dengan tindakanmu itu tidak sinkron? Ini pelajaran. Kalau kita kembalikan pada tindakan Azazil, apakah antara ucapan dia dengan tindakannya itu sama? Tidak sama. Dia berkata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini ucapannya, tapi tindakannya apa? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi antara ucapan dia dengan tindakan tidak nyambung. Maka kita diberikan pelajaran oleh Allah Azza wa Jalla. Pelajaran apa? Yang kita lihat itu bukan ucapannya. Yang kita lihat itu adalah tindakannya. Jadi kalau antara tindakan dengan ucapan itu tidak sama, yang kita jadikan pegangan apa? Ucapannya atau tindakannya? Tindakannya. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu. Jadi yang kita jadikan konsentrasinya adalah tindakan. Kalau tindakan tidak sama dengan ucapan, maka tinggalkan dia. Karena seringkali kita tertipu dengan ucapan. Dan ucapan itu membius kita sebetulnya. Ucapan itu membius kita.
Bahkan kita ini disapa oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai apa? Bani Adam. Apa itu Bani Adam? Keturunan Adam. Pertanyaannya, Adam itu diciptakan bahannya itu kualitas tinggi atau kualitas rendah? Adam itu diciptakan kualitas tinggi bahannya atau kualitas rendah? Quran sendiri yang jawab. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Berarti tin itu lebih tinggi dibanding nar atau lebih rendah dibanding nar? Rendah. Quran sendiri mengatakan. Dan itu ucapan yang disitir oleh Azazil. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan dia dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Berarti tanah itu kualitas rendah atau tinggi? Rendah. Oke. Kalau Adam diciptakan dari kualitas rendah. Ini pelajaran bagi kita. Asal usul kita itu rendah. Jadi jangan ada yang sombong. Jangan ada yang sombong. Karena itu tidak layak bagi kita. Karena kita ini kualitas rendah. Supaya apa? Pengabdian kita itu berdasar pada kerendahan hati. Sedangkan Azazil, dia tahu kualitasnya tinggi. Disitulah kesombongan itu dia tampakkan. Kalau kita sudah sadar seperti Adam, kualitas kita ini rendah. Sebetulnya tidak mungkin ada bibit kesombongan itu seharusnya. Tapi lihat, Adam bisa terpedaya. Terpedaya oleh siapa? Bisikan, omongan tadi itu. Makanya dalam ayat berikutnya, fa'azallahumas syaitan. Maka setan ini menggelincirkan mereka berdua. Siapa yang dimaksud berdua ini? Adam dan Hawa. Menggelincirkan. Kenapa kok tergelincir? Apakah dia tidak beriman? Oh, dia beriman. Tetapi karena dia terpedaya. Karena Azazil itu menggunakan kalimah Allah, ucapan Allah, tapi dipelintir. Seandainya yang diucapkan oleh Azazil, yang disapa iblis itu, keluar dari bahasanya sendiri, Adam bisa bedakan itu. Ini bukan bahasanya Allah, ini bahasamu. Dia bisa bedakan. Tapi si iblis itu menggunakan kalimah Allah, ucapannya Allah, kemudian dimanipulasi, disabotase. Disitulah Adam tergelincir. Ini bisa nggak menimpa kita? Bisa. Kita bisa tertimpa itu. Kesulitan kita membedakan. Ini ayat Allah atau bukan ya? Kita sulit. Tetapi ingat pelajaran penting di ayat ini. Ketika dia tergelincir, maka dia kembali kepada Allah. Adam kembali kepada Allah. Kembali kepadanya. Kenapa? Karena motif hidupnya itu, ibadahnya itu, memang hanya untuk Allah, bukan untuk kemuliaan dirinya. Ini bedanya antara Azazil dengan Adam. Kalau Azazil, motif ibadahnya itu untuk kemuliaan dirinya. Tapi kalau Adam, motif ibadahnya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, masalahnya, kita mau memilih berada di barisan Adam atau berada di barisan Azazil. Semua tergantung kita. Motif hidupnya harus benar. Nah, yang dilakukan Azazil, dia tahu itu salah. Dan dia pilih itu. Dan dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus paham bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah yang empunya Asmaul Husna. Memiliki karakter-karakter baik. Kalau dia memiliki karakter-karakter baik, ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan itu diletakkan bahkan sebelum ayat-ayat Quran yang lain.
Di awal-awal surah, yakni surah Al-Fatihah, di awal-awal ayat, yakni ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, berarti Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan dirinya sebagai pengasih dan penyayang. Kalau Allah sebagai pengasih dan penyayang, berarti ini adalah sifat karakter yang amat tinggi. Dan Allah menerima hambanya yang mau kembali kepadanya. Siapapun dia, Adam yang terperosok seperti itu, diterima taubatnya. Tapi Azazil, dia mau kembali atau tidak? Dia tidak mau kembali. Dia tidak sadar. Barangkali dia juga sadar sebetulnya, tapi dia tidak mau. Kenapa? Motifnya itu untuk kemuliaan dirinya. Akarnya kesombongan itu. Maka jangan sampai kita terperosok ke sana. Hidup ini terlalu singkat. Apa yang kita banggakan di hadapan yang lain? Apapun itu bisa dibanggakan. Popularitas bisa dibanggakan. Wah, saya sudah terkenal begini, terkenal begini. Itu kesombongan. Dan itu bisa menimpa pada siapapun. Ah, saya punya ini, punya itu. Itu juga kesombongan. Apa yang kita banggakan? Nggak ada yang kita bisa banggakan. Bahkan seringkali kita ini paham, tapi kadang-kadang karena kita itu diselewengkan, disabotase oleh pasukannya iblis ini, kita nggak ngeh. Contoh sederhana. Sampean kalau punya karyawan, pimpinan perusahaan misalnya, atau sebagai owner, itu kan memberi gaji tuh kepada karyawan. Ketika memberi gaji kepada karyawan, niatnya itu memberi gaji atau memberi sedekah kepada karyawan? Kebanyakan kita niatnya memberi gaji. Kenapa sejak awal kita tidak niatkan dengan memberi sedekah? Padahal sebetulnya mau sedekah, mau memberi gaji, itu sama-sama keluar uang. Iya kan? Nyuruh orang, ya, ngasih uang. Sampai niatnya ngasih uang atau niatnya sedekah? Parkir juga begitu. Sampai niatnya parkir atau niatnya sedekah? Kebanyakan kita ini niatnya parkir. Iya kan? Namanya parkir keluar uang. Sedekah juga keluar uang. Daripada sama-sama keluar uang, lebih baik niatnya parkir atau niatnya sedekah. Tapi kebanyakan kita disabotase oleh iblis nih. Niatnya diselewengkan. Bukan niatnya sedekah, tapi niatnya parkir. Setiap bulan memberikan uang kepada orang tua kita. Setiap bulan, mungkin diantara kita ada yang begitu. Setiap bulan ada yang sekian, ada yang 1 juta, ada yang sekian. Niatnya itu sebagai balas budi karena kita sudah dipelihara, atau nanti takut diomelin atau apa, atau memang niatnya untuk sedekah kepada orang tua kita. Semua kembali pada motif hidup kita ini apa. Jadi takmir, niatnya apa? Untuk popularitas atau untuk apa? Kita kadang-kadang, bahkan sekarang saya sudah mulai berpikir, anak-anak saya sudah saya lihat sudah semakin dewasa, yang paling besar sudah mau kuliah. Sudah saya bayangkan, kalau sudah kuliah, ini sekarang sudah agak menjauh dengan saya. Kenapa? Dia sudah punya dunianya sendiri. Kalau masih kecil dia berada di dunia saya. Sekarang saya harus sadar dia punya dunia sendiri. Sebentar kalau sudah
kuliah, otomatis bekerja. Bekerja, nikah. Nikah dia nggak mungkin bersama saya lagi. Bahkan saya berpikir, apakah nanti ketika saya sakratul maut itu terjadi, apakah saya didampingi oleh anak-anak saya? Atau saya harus berpikir orang lain? Makanya saya sekarang bersama dengan mahasiswa-mahasiswa, rumah saya wakafkan untuk mahasiswa-mahasiswa. Dan saya bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa. Mungkin suatu saat nanti ketika sakratul maut menjemput saya, yang mendampingi saya bukan anak saya, bisa jadi mahasiswa-mahasiswa itu. Karena anak saya punya keluarga sendiri. Panjenengan juga begitu. Apakah sudah pasti anak-anak kita yang akan mendampingi kita? Kita juga nggak tahu. Sudahkah kita mempersiapkan diri mulai sekarang? Ini hidup. Hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan. Hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan. Ini ada generasi-generasi muda. Kalau kita bergaul dengan mereka setiap saat, mereka bisa jadi akan mendampingi kita. Bahkan anak kita yang kita lahirkan dari benih kita sendiri, mungkin barangkali ada di luar kota, tidak bersama dengan kita. Jadi yang bersama dengan kita siapa? Kita harus siap itu semua. Makanya kadang-kadang saya lihat ada yang sudah senior, hidup hanya berdua dengan istrinya, anak-anak sudah pergi semua, mereka punya keluarga sendiri. Kalaupun dia datang ke rumah kita, belum tentu sebulan sekali. Hidup ini seperti fata morgana. Maka semua itu tergantung kita. Kita mulai sekarang harus menata diri. Apa motif hidup kita? Niatnya untuk apa? Ini harus mulai ditata. Jangan sampai kita keliru jalan. Jangan sampai kalau kita sudah terlanjur begitu, kemudian kita menyesal. Jangan sampai. Barangkali apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi panjenengan semua. Supaya hidup kita ini bermanfaat kepada yang lain. Dan saya kira itulah, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada beban. Kalau tidak ada beban, enak. Maksudnya tidak ada beban apa? Tidak memikul dosa orang lain. Bahkan kita minim sekali perbuatan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa itu. Makanya kadang-kadang kalau saya merenungkan teman saya namanya Pak Ihsan Mokoginta dulu. Ketika meninggal itu dia dalam posisi bertahiyat. Ketika bertahiyat langsung dia rebah diri. Indah hidupnya. Semua itu tergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaan kita itu minum khamr, nanti matinya ya begitu. Kebiasaan kita apa? Nah itu yang akan menemui kita pada ajalnya. Mudah-mudahan Allah menjemput kita dengan husnul khatimah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita berada dalam kebaikan. Saya kira demikian. Ada yang mau tanya? Jadi ringkasnya,
dia yang membangkang itu diciptakan dari golongan jin. Wa kana minal jin, dia golongan dari jin. Tapi dia posisinya sama seperti para malaikat. Makanya itu terjadi di alam yang tinggi. Disebut surah Al-A'raf. Dan dia memiliki kehendak bebas. Mau taat atau tidak taat itu pilihan dia. Tetapi Azazil ini memang memilih untuk tidak taat. Jadi di antara golongan jin itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Sama seperti kita. Makanya di surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Jadi kalangan manusia itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Karena kita punya kehendak bebas. Jin juga begitu, punya kehendak bebas. Dan beranak pinak sama seperti kita. Cuma usianya lebih panjang. Usianya lebih panjang. Kalau kita usianya berapa? Kita ada usia 300 tahun? Nggak ada. Paling banter ya 120 tahun itu sudah ranking itu. Nah, kita rata-rata ya 70, 80, 90. Ada guru saya meninggal wafat, Kiai Haji Abdullah Wasian itu usia 94 tahun. Usia 94 tahun. Nah, jadi ini makhluk beranak pinak. Tetapi kita tidak perlu memikirkan sampai berapa usianya dan bagaimana tindakan-tindakan yang dia lakukan. Yang jelas, dia itu hidup semenjak zaman Adam diciptakan. Sudah ada dia. Berarti dia punya pengalaman luar biasa. Bergenerasi-generasi sampai generasi kita ini dia masih hidup. Berarti pengalaman dia untuk melakukan manipulasi itu lebih keren atau tidak? Lebih keren, lebih canggih atau tidak? Lebih canggih. Karena dia lebih canggih, lebih keren, berarti manipulasinya, sabotasenya itu tingkat tinggi atau tidak? Tingkat tinggi. Makanya kita harus waspada dengan makhluk satu ini. Dia bisa berkamuflase dengan apapun. Makanya dia nggak takut dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Nggak takut dia. Kita harus ibadah itu dengan ilmu. Makanya supaya kita terjauh dengan itu, kita menghindar dengan itu. Banyak-banyaklah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun. Karena itu yang akan membanjir benteng kita. Tapi bukan sekedar ucapan, tapi sampai ke relung hati yang sampai dalam. Itu insya Allah kita akan terhindar dari itu semua. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.